bahagia yang pernah Bunda rasakan atau ayah Anda rasakan? Boleh? Dulu saya berpikir bahagia itu mungkin jalan-jalan Pak Ustaz, refreshing, saya bekerja, mencari nafkah. Karena saya yakin semakin banyak saya memberikan rezeki kepada istri, kepada anak, kepada mertua, ke ibu saya, semakin tenang hidup saya Pak Ustaz. Sini tempat mimpi berkembang, istana anak langit, tempat kita bernyanyi. Anak-anak langit bersatu padu, menggapai bintang, cita-cita terwujud. Istana anak langit, oh tempat kami belajar, mengukir masa depan, takkan pernah terlupa. Cahaya di langit pandu langkah kami, bersama bintang kita terbang tinggi. Di saat kesibukan kami yang hampir saja melupakan Engkau, ya Allah. Di saat kami sedang sibuk mengejar dunia kami khawatir Engkau memanggil kami dalam keadaan yang tidak baik. Karenanya, ya Allah, tolong hujankan pemahaman tentang agama ini, ya Allah. Kami sudah capek, ya Allah. Kami sudah lelah, ya Allah. Kadang-kadang kami tentang bahagia-bahagia yang pernah kita rasakan, agar memori akal kita itu bisa mencerna dan kemudian meyakinkan diri kita bahwa ternyata bahagia itu mudah. Kalau yang ada di lisan kita atau pikiran kita selama ini itu yang susah aja Pak, ya Pak. Tiap hari ngeluh, sampai setiap hari zikirnya harusnya subhanallah, alhamdulillah. Diganti zikirnya Pak, setiap hari ganti zikir, bukan subhanallah, alhamdulillah, bukan lagi, tapi apa? Allah, aduh, Allah, kenapa bukan aku? Aduh, gitu terus ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting bagi kami, kira-kira kita apa itu bahagia, dan coba ceritakan tentang momen bahagia yang pernah kita rasakan. Masih teringat? Kapan buat tadi ya? Di saat ulang tahun dikasih hadiah suami mobil gitu ya? Oh bukan. Ya, saya minta Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kasih waktu 1 menit untuk Bunda saling kenalan kanan kiri dan tanya sama sebelahnya apa itu bahagia, dan 30 menit, 30 detik maksudnya. 1 menit saya berikan waktu, 30 detik digunakan untuk menjelaskan tentang bahagia sama teman sebelahnya. 30 detik berikutnya ceritakan momen bahagia yang pernah Bunda rasakan atau ayah Anda rasakan. Boleh? Apalagi yang duduk sama pasangan, mungkin selama ini kita nggak pernah lagi bercerita tentang bahagia. Kenapa riuh? Belum dimulai. Tunggu dulu. Oke, semua fokus ke depan. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik ya. Coba Bunda mulai bercerita setelah hitungan saya yang ketiga. Apa itu bahagia dan momen bahagia apa yang pernah Bunda rasakan yang enggak pernah dilupain? Nah, tangan dua nah. Tangan dua. Kayak 1, 2, 3 mulai dari sekarang. Kameramennya 2. Apa nih? Momen bahagia. Nengok anak happy. Nengok anak happy apa happy? Ya kan? Dari hati. Nengok anak happy menjadi awak menjadikan anak awak soleh soleha. Nengok awak soleha happy. Sehat. Sehat dan happy sehat. Kalau anak sehat Pak, kalau udah happy sehat.
Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan pesan kepada saudara-saudara ini semua tentang bahagia. Satu orang, siapa yang mau cerita tentang bahagia? Silakan. Ke depan, ke depan, ke depan. Dengan banyak-banyak dengar cerita orang bahagia, Bunda akan ikut bahagia. Itu rumusnya. Sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang paling membuat saya bahagia mungkin banyak, tapi ini yang paling berkesan buat saya. Kebetulan orang tua saya masih ada juga. Siaran langsung itu. Dan kebetulan orang tua saya juga pengen umroh dua-dua. Tapi mungkin Allah masih kasih rezeki buat ibunda saya. Jadi saat mulai dari dia mendaftar, itu rasanya saya kayak mimpi. Karena memang keinginan dia itu cukup lama banget dia pengen. Itu sampai sekarang dari mulai packing, dari mulai paspor, saya nggak bisa terima bahagia dan melihat saya. Itu yang Allah kasih kesempatan buat saya melihat ibunda saya berangkat pergi dengan bahagia, pulang juga dengan bahagia. Ini itulah di lain selain dengan suami, dengan apa semua saya insya Allah bahagia, tapi dengan besar buat saya karena ini orang tua saya itu selama hidup di tahun 2003 kemarin. Itu aja. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada satu bapak-bapak yang mau sharing. Bapak-bapak boleh? Bapak-bapak jangan malu-malu. Silakan. Masya Allah. Sebutkan nama sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya berpikir bahagia itu mungkin jalan-jalan Pak Ustaz, refreshing, saya bekerja, mencari nafkah. Ternyata tidak. Saya pulang malam tiap hari, saya kerja untuk anak istri. Ternyata tidak. Rupanya yang paling bahagia menurut saya sekarang ini, setelah pun saya tidak bekerja tapi saya punya usaha, anak istri itu minta duit saya. Senang kali saya, bangga saya kalau saya jadi suami. Pak, minta uang istri saya, karena istri saya jarang sekali Pak Ustaz minta uang pada saya, karena mungkin pendapatan istri saya lebih besar saat ini. Tapi sekarang ini ibu-ibu, saya jadi suami merasa sangat bahagia apabila istri saya meminta uang kepada saya, karena saya yakin semakin banyak saya memberikan rezeki kepada istri, kepada anak, kepada mertua, ke ibu saya, semakin tenang hidup saya Pak Ustaz. Tenang sekali, melebihi tenang mungkin saya merenung di kamar atau di apa. Memberikan rezeki kepada istri itu saya sangat-sangat bangga, sangat senang saya. Mungkin di luar sana ada bapak-bapak merasa kok minta, tapi saya tidak. Saya merubah pola pikir saya. Saya bangga sekali apabila istri saya meminta uang anak saya. Itu mungkin Pak Ustaz. Saya sharing kepada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Buka aja wabarakatuh. lah coba. Halo. Ngapain Habib? Luar biasa ya. Bahagia yang satu ketika berhasil mengumrohkan orang tuanya. Orang tua mana yang enggak? Jawabannya jangan pakai akal, tapi jawabannya pakai iman. Maka bahagialah orang-orang yang hari ini disentuh kalbunya sama Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin selama ini hatinya gersang. Ketika dengar panggilan azan dia biasa aja. Ketika lihat orang minta bantuan sedekah yang keluar dari lisannya dia nggak cocok. Padahal tidak usah dikomentari orang-orang yang meminta sedekah.
Bahagia menurut siapa tadi nama Pak? Hah? Pak Muan. Bahagia menurut Pak Muan ketika beliau dengar kalimat ayah minta uang. Ini pelajaran yang luar biasa. Justru sebahagia ayah-ayah di sana ketika diminta uang, ya uang aja. Uang yang kita kasih, terlebih kepada keluarga kita bunda yang dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan membuka jalur kita yang selama ini sempit, yang sepertinya tidak ada arah. Maka ketika kita mengeluarkan harta yang kita miliki, bahkan harta yang kita cintai untuk orang-orang yang kita cintai, ini akan jadi pertolongan Allah yang luar biasa. Ya. Kita sepakat hari ini, yang hadir hari ini semua mau bahagia? Negara. Sudah tahu rumusnya? Belum. Sudah tahu dulu? Belum. Saya juga kemarin berpikir seperti itu, Pak. Tapi memang inilah ini. Saya Memang buku di sini. adalah seorang karyawan bank muamalah yang bekerja hampir 7 tahun, yang penghasilannya tidak lebih dari 3.500.000 rupiah. Rasa bangga dengan pakaian dasi, celana keren, Katanya Umi dipilih lah. kemudian apa lagi? Di situ Baju yang masuk makanya masing-masingnya porsi. Sabtu libur, Minggu libur. Tapi ternyata di dalam itu bergejolak, uang nggak cukup. Nggak cukup gaji 3,5 juta bunda dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya 2014 saya memutuskan untuk resign dari bank muamalah setelah S2 saya selesai. Dan saya berpikir untuk mencari pekerjaan yang lebih dari itu penghasilannya. Dan ternyata saya dapatkan. Saya bekerja di sebuah perusahaan otomotif dan kemudian saya dapat penghasilan di bulan pertama itu 4 kali lipat dari bank muamalah. Berapa jadinya? 12 juta. Sekitar 15 juta bunda yang dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di situ kita akan merasa puas karena itu yang jadi tujuan kita. Maka pelajarannya adalah ketika kita meminta untuk memuaskan diri kita, pasti Allah akan berikan, tidak ada yang lain. Singkat ceritanya, akhirnya penghasilan pun besar bunda. Dan saat itu Allah ilhamkan di akal saya untuk bermain bisnis mobil bekas. Lalu saya mulai main mobil bekas. Sampai-sampai penghasilan luar biasa ketika itu tidak terukur lagi. Dan saya merasa bahwa hebat ya, punya penghasilan luar biasa ya. Rumah punya, mobil kendaraan punya, pasangan anak punya, semua punya. Dan ketika mau kemana pun bisa. Tapi apakah sampai di situ dan kemudian bahagia itu datang? Jawabannya tidak. Justru di saat kita merasa nyaman dengan dunia ini, saya ulangi, ketika kita merasa nyaman dengan kehidupan dunia kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat yang bersamaan Allah akan hadirkan undangan-undangannya. Singkat ceritanya, saya mendapat ujian yang luar biasa berat dan tidak pernah dialami sebelumnya oleh sepupu ayah kandung saya. Kami ditipunya. Yang nipu orang dekat ayah saya. Ketika itu sudah main mobil bekas dan saya pikir itu untung, tapi ternyata buntung. Dan kami harus mengganti uang sekitar 650 juta. Saya gemetar ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya gemetar luar biasa. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Sampai akhirnya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepakat kami semua, mobil harus dijual, rumah harus digadai. Ya Rabbana, ketika saya mau teken kontrak akad rumah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10 tahun saya harus berpanjang hutang demi kesalahan yang mungkin atau dia yang lakukan. Akhirnya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak tahan dengan tekanan ujian yang Allah berikan. Bukan ujian, azab mungkin Allah berikan. Akhirnya saya 18 malam tidak tidur.
18 malam saya tidak tidur, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayah saya hampir setiap hari datang ke rumah memastikan anak yang disayangnya dalam keadaan sehat. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Saya depresi, saya stres. Sampai akhirnya istri dan ayah saya sepakat saya dibawa ke rumah sakit jiwa. Ada yang pernah masuk rumah sakit jiwa? Ada yang satu alumni kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedemikian berat ujian yang ketika itu saya dan keluarga alami. Sampai-sampai saya harus bergabung dengan orang-orang stres. Dimasukkan ke dalam rangkaian diperiksa. Dan orang-orang yang di sekeliling saya itu ada yang tersenyum sendiri, kemudian nangis. Baru saya sadar, ya Rob, aku gila ya. Qadarullah, bunda yang dirahmati Allah, hutang yang tadi saya tanda tangan 10 tahun, singkat ceritanya, di saat penghasilan di atas kertas saya 2 juta rupiah, penghasilan di atas kertas 2 juta rupiah, tapi Allah izinkan hutang yang 10 tahun itu selesai dalam jangka waktu 12 bulan. Ada yang punya hutang? Nyawa. Angkat tangan. Semoga yang angkat tangan hutangnya selesai dengan cepat. Mau tahu rumusnya? Biar hutangnya cepat selesai? Jangan pulang sebelum hutangnya selesai. Sepakat? Kalau saya bilang sepakat, jawabannya? Setuju. Sepakat? Setuju. Bapak Ibu dan Allah, saya tidak pernah mengalami keguncangan seperti itu. Sampai akhirnya saya harus dirawat di rumah sakit. Ada 2 rumus yang diajarkan oleh dokter jiwa itu. Dan setelah saya keluar, 3 bulan berikutnya, bunda yang dirahmati Allah, kami lakukan rumus Quran itu. Hutang selesai dalam jangka waktu 12 bulan. 2016 kejadiannya, tidak dalam jangka waktu yang lama. Qadarullah, 2019 saya punya showroom sendiri. Sampai dengan hari ini Allah izinkan kami punya travel haji dan umrah. Saya punya lembaga training center. Saya tidak ingin bermaksud menyampaikan apa yang saya punya. Saya ingin sampaikan kepada kita yang hadir hari ini bahwa pertolongan Allah itu dekat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau merapatkan dirinya sama Allah. Untuk orang-orang yang tidak mau menjaga jaraknya lagi sama Allah. Ketika dipanggil dengan panggilan yang mulia, dia akan menyegerakan dirinya untuk hadir, untuk dekat dengan Allah tanpa alasan apapun. Sampai dengan hari ini Allah ilhamkan saya untuk membantu saudara-saudara yang hari ini tertimpa musibah. Baik itu stres, hutangnya nggak selesai, rumah tangganya kacau dan lain sebagainya. Lewat jalur apa? Memperbaiki tauhidnya sama Allah. Setelah itu Allah mau dapat hadiah tiket keberangkatan umrah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi, apakah ini bisa kita wujudkan? Abaikan aja. Apakah ini bisa kita buat untuk orang-orang tercinta kita? Itu akan memberikan semua fasilitas kehidupan dunia ini tanpa kita mengejarnya. Yakinlah dan percayalah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali bunda sudah tertipu dengan dunia ini? Berapa kali? Sudah berapa kali bunda dikecewakan sama orang-orang yang dekat dengan kita? Tapi ternyata kita juga belum tahu. Tapi ternyata kita juga masih berharap kepada selain Allah. Kita gantungin harapan dan cita-cita kita pada makhluk. Imam Jalaluddin Rumi menyebutkan patah hati yang disengaja ketika kita berharap kepada selain Allah. Nanti pinten pula nggak potong. Patah hati yang disengaja ketika kita berharap kepada selain Allah. Maka jangan gantungin harapan kita sama pasangan kita lagi. Jangan gantungin harapan kita pada usaha yang kita buat. Jangan gantungin harapan kita sama siapapun bunda yang dirahmati Allah. Kalau tidak ingin kecewa, siapa yang baru nangis 2 hari yang lalu gara-gara masalah hidup?
Siapa yang nangis tadi pagi gara-gara utangnya belum selesai? Siapa yang baru nangis karena masalah rumah tangganya belum selesai? Dari utang nggak jadi berikan. Masa banyak Ada utang? pesan yang ingin Allah titipkan lewat ujian yang dirasakan Bapak Ibu. Nggak punya utang lagi. Coba cek, coba lihat ke depan, sampai ke belakang kelihatan slide-nya. Coba perhatikan di depan. Apakah kita salah satu di antara orang-orang yang mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja? Utang. Ada yang punya hutang yang tidak bisa tidur karenanya? Ada. Ada yang punya hutang sampai dikejar-kejar ibadah akhirnya tidak beres? Atau bukan itu? Atau masalah berikutnya? Ada yang mau bayar uang sekolah anaknya tiba-tiba tidak ada uang. Cita-cita tinggi, kita pengen anak kita jadi seseorang, tapi kemudian ketika ada tagihan uang sekolah kita belum bisa bayar. Apa yang kita lakukan ketika ini terjadi ayah muda dalam hati Allah? Apakah kita masih pergi ke tetangga untuk menceritakan persoalan kita? Masalah apa lagi? Keluarga. Ada yang rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Ada rumah tangganya yang di pintu-pintu diambang-ambang. Coba perhatikan lagi, duduk lagi bersama, pegang tangannya, kecup keningnya. Kemudian tanyakan apa penyebab masalah retaknya rumah tangga kita ini. Bisa dipastikan bahwa penyebabnya adalah urusan dunia. Penyebabnya adalah urusan dunia. Kenapa bisa terjadi? Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang gagal paham. Ada seorang profesor namanya Sonia Blomliski. Dia ini adalah seorang ahli psikologi dan psikiater. Dia menyebutkan ternyata dari 100% rasa bahagia yang tercipta, ternyata faktor eksternal itu hanya menyumbangkan 10%. Bunda, Pak, ini saya bicara ke bapak-bapak. Ternyata Bunda, ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10% itu hanya menyumbangkan, faktor eksternal itu hanya menyumbangkan 10% rasa bahagia. Apa itu yang 10%? Yang seperti Bapak sampaikan tadi, pergi pagi mencari nafkah, kemudian kerja, apalagi sampai dengan sore, kadang malam, kadang nggak pulang. Ternyata apa yang diusahakan oleh ayah-ayah kita itu, yang keluar pagi sampai dengan malam, ternyata itu hanya menyumbangkan 10% dari kebahagiaan Bapak Ibu dan Allah. Kalau kita tahu kaidah ini, kenapa kita kejar mati-matian dunia itu? Sementara Allah punya rumus. Kata beliau, Profesor Sonia Blomliski tadi menyebutkan bahwa 90%-nya di mana? Kata beliau ada di internal obstate mind. Kalau bahasanya Nabi, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Bukankah hari ini yang Anda butuhkan jiwa yang tenang? Betul? Mau seberapa banyak pun masalah yang kita hadapi, tapi kalau Allah titipkan ketenangan, enggak apa-apa. Mau satu dunia menghina kita, tapi kalau Allah hadir di dalam kalbu yang muda sekalian, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Senang diuji. Para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka tidak ada ujian yang hadir di kehidupannya, maka dia akan cepat-cepat jumpai baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, aku kenapa? Aku nggak ada guncangan apa-apa ya Rasul, aku takut nih. Mereka khawatir dengan tenang dan nyamannya hidup mereka, Allah tuh nggak sayang lagi sama mereka, gitu kira-kira. Kebalikan dengan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita ini, kita merasa tenang kalau sudah jadi PNS. Ya. Makanya banyak orang tua yang akhirnya masih kepengen anaknya jadi PNS. Betul nggak?
Kenapa? Karena dijamin hidupnya. Ya Rabbana. Syirik itu sekarang lebih ajaib daripada dulu. Kalau dulu jelas ada patungnya, ada mataharinya, ada pohonnya. Sekarang enggak. Handphone itu bisa jadi Tuhan, suami bisa jadi Tuhan. Apa lagi? Termasuk pekerjaan kita bisa jadi Tuhan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ternyata kita menyebutkan sama anak-anak kita, masuklah nanti PNS biar hidup tenang, maka pertanyaan selanjutnya, fa'aina Allah, di mana Allah? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Ada yang ketakutan belum punya jodoh dan keturunan. Ada yang merasa khawatir, ini masalah. Kemarin ada jemaah kami di Percut Sayutuan. Asal ketemu saya, beliau sampaikan, Abu Asgar tolong doakan anak saya ya, biar cepat datang jodohnya. Setiap hari asal pengajian itu aja dibilangnya Bunda. Takut kali, akhirnya saya tanya, Bunda, umur anak Bunda berapa? 23 kata. Ya Allah. Udah takut dia Bunda, nggak dapat jodoh anaknya. Akhirnya beliau salah satu pengamal istighfar yang 300